Hai. Jadi kami dari kelompok 6. Di sini kami berada di Cafe Forest, berada di SMA Negeri 2 Brebes. Kita di sini mau ngapain ya teman-teman? Ngapain ya? Nah, di sini kami akan menjelaskan materi sejarah tentang Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, kalian udah tahu belum materi tersebut? Kalau belum tahu, simak video ini baik-baik ya teman-teman. Bye! Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan salah satu gerakan separatis terbesar di Indonesia pasca kemerdekaan yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia sebagai respon keras terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan nilai Islam. Pemberontakan ini terjadi di beberapa daerah yang berlangsung pada tahun 1949 hingga 1962. Yang melatar belakangi pemberontakan ini adalah yang pertama, setelah kemerdekaan muncul berbagai perbedaan pandangan tentang bentuk negara. Kelompok Islam menginginkan negara berdasarkan Islam, sedangkan pemerintah memilih Pancasila, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan tokoh Islam. Yang kedua, perjanjian transfer antara Indonesia dan Belanda menyebabkan wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, dan pasukan Siliwangi harus meninggalkan Jawa Barat dan berpindah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kelompok Islam untuk memperkuat pengaruhnya di daerah tersebut. Yang ketiga, karena tidak stabilan pemerintah pada awal kemerdekaan. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok DITII untuk menyebarluaskan pengaruhnya dan memperkuat eksistensinya. Selanjutnya, yang keempat, karena kekecewaan rakyat terhadap pemerintah dalam menjaga keamanan pasca kemerdekaan. Rakyat merasa kecewa karena merasa tidak cukup mendapat perlindungan dari pemerintah pusat, sehingga banyak kelompok lebih memilih bergabung dengan DITII dengan iming-iming janji melaksanakan ketertiban berdasarkan hukum Islam. Lalu yang terakhir, karena kelompok konservatif Islam Indonesia mendukung kelompok DITII karena ingin menerapkan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai dampak bagi negara Indonesia yang mengalami pemberontakan DITII. Jadi pemberontakan DITII ini yang terjadi pada saat 1949 hingga 1962 mengalami dampak yang signifikan bagi Indonesia. Salah satunya yaitu dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga politik. Saya akan menjelaskan satu persatu dampaknya. Yang pertama yaitu gangguan ekonomi daerah. Jadi pemberontakan DITII ini mengganggu aktivitas ekonomi di daerah yang terdampak. Ketidakstabilan keamanan juga menimbulkan produksi dan juga perdagangan terganggu. Akibatnya, petani-petani juga tidak bisa menggarap sawahnya dengan baik akibat konflik yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu kerusakan fasilitas umum. Jadi adanya pemberontakan DITII ini merusak fasilitas umum yang terdampak. Dan juga ada jembatan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Akibatnya pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk memperbaiki fasilitas umum yang telah dirusak pada saat pemberontakan. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu adanya ancaman terorisme. Jadi anggota DITII ini atau mantan anggota DITII ini ingin melanjutkan perjuangannya kembali untuk melakukan aktivitas ekstremisme Islam lainnya. Ideologi yang mereka usung berpengaruh di kegiatan radikal hingga saat ini. Jadi selanjutnya yaitu ada lokasi pemberontakan. Pada tahun 1949 sampai 1962 yang diketuai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, lokasi utamanya yaitu yang pertama ada di Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi, Gunung Ciremai, dan yang terakhir itu ada Gunung Galunggung. Nah, yang kedua yaitu ada di Jawa Tengah pada tahun 1950 sampai dengan 1957 yang diketuai oleh Amir Farta. Nah, wilayah utama di Jawa Tengah yaitu ada Brebes, Tegal, Banyumas, dan Pekalongan. Oke, selanjutnya yaitu ada di daerah Sulawesi Selatan.
pada tahun 1950 sampai dengan 1965 yang diketuai oleh Kahar Muzakar. Nah, wilayah utama DITII di Sulawesi Selatan yaitu ada Luwu, Bone, dan Kolaka. Oke, jadi yang terakhir itu ada di Kalimantan Selatan pada tahun 1950 sampai dengan 1963 yang diketuai oleh Ibnu Hajar. Nah, wilayah utama di Kalimantan Selatan yaitu ada di Hulu Sungai, Banjaranyar, dan Kandangan. Hai. 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 Sudah sampai di akhir video. Kalian sudah menyaksikan bukan presentasi dari kelompok 6. Semoga video yang dapat kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kalian semua ya teman-teman. Sebelum kita akhiri presentasi pada hari ini, ada teman kami yang ingin menyampaikan pantun. Pak Luna. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi gak bareng. Wassalamualaikum.